Halo semua, selamat malam. Perkenalkan nama saya Feni Gusina Sormin dengan NIM F1C422070 Prodi Biologi. Di sini saya akan membuat tugas ujian akhir semester Biologi Dasar dengan dosen pengampu Pak Ade Adriadi, SSI, MSI, CIT. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sel. Apa sih sebenarnya sel itu? Sel merupakan unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup dan merupakan tempat terselenggarakannya fungsi kehidupan. Adapun fungsi sel, yaitu mempertahankan barrier yang selektif atau membran plasma. Kedua, berisi materi hereditas atau gen. Yang ketiga, aktivitas metabolik, anabolik, dan katabolik. Sel terbagi menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan eukariotik. Sel prokariotik tersebut adalah organisme pertama yang hidup di bumi. Organisme yang termasuk dalam tipe ini antara lain Archaebacteria dan Eubacteria dan blue-green algae. Karakteristik umum dari sel prokariotik adalah sebagai berikut. Yang pertama, ukuran sel berkisar antara 1 sampai 10 mikron. Yang kedua, uniseluler yang membentuk koloni atau filamen. Yang ketiga, bentuk sel terdiri dari bulat, batang, dan datar. Ada yang bersifat autotrof dan heterotrof. Dan yang terakhir, reproduksi secara aseksual, pembelahan biner, transformasi, konjugasi, dan transduksi. Yang kedua adalah sel eukariotik, yaitu merupakan sel yang paling kompleks jika dibandingkan dengan sel prokariotik. Contoh sel eukariotik antara lain sel hewan dan sel tumbuhan. Sel eukariotik memiliki membran yang mengikat nukleus dengan organel sel lainnya di dalam sel. Organel yang saling terikat satu sama lain ini membentuk suatu sistem selular yang fungsional. Berikut ini adalah beberapa karakteristik dari sel eukariotik. Yang pertama, ukuran sel berkisar antara 10 sampai 100 mikron. Yang kedua, struktur sel yang kompleks atau organel sel dan multiseluler. Yang ketiga, reproduksi secara mitosis atau sel tubuh maupun meiosis atau sel kelamin. Yang keempat, dapat bersifat autotrof dan heterotrof. Adapun struktur dan fungsi selnya. Yang pertama, membran plasma tersusun atas lemak atau lipid dan protein atau lipoprotein yang berfungsi melindungi sel, mengatur keluar masuknya zat, dan sebagai penerima rangsang dari luar sel. Yang kedua ada sitoplasma tersusun atas cairan sitosol padatan berupa organel-organel. Fungsinya tempat berlangsung reaksi metabolisme sel. Yang ketiga ada nukleus merupakan organel terbesar berbentuk bulat membran rangkap. Di dalam nukleus terdapat nukleoplasma yang terdiri atas benang kromatin yang tersusun atas DNA, RNA, dan protein. Selain itu, terkadang terbentuk nukleus. Nukleus tersebut berfungsi untuk pengendali seluruh aktivitas sel, pengatur pembelahan sel, dan pembawa informasi genetik. Yang keempat ada sentriol yang hanya dimiliki oleh hewan, yang berfungsi menarik kromosom menuju ke kutub. Yang kelima ada retikulum endoplasma atau RE, berbentuk benang-benang jala meliputi RE kasar dan RE halus. RE kasar terdapat ribosom berfungsi untuk transport dan sintesis protein. RE halus tidak terdapat ribosom berfungsi untuk transport, sintesis lemak, dan steroid. Keenam ada ribosom tersusun dari protein dan RNA, berbentuk bulat dan tak bermembran, berfungsi sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. Yang ketujuh ada kompleks Golgi, terdiri atas membran berbentuk kantong pipi. Pada sel tumbuhan, kompleks Golgi disebut diktiosom. Fungsinya sebagai sekresi polisakarida, protein, dan lendir atau musin. Yang kedelapan ada lisosom, merupakan membran berbentuk kantong kecil berisi enzim hidrolitik yang berfungsi dalam pencernaan intrasel. Fungsi lainnya mencerna materi yang diambil secara endositasis. Yang kedua, menghancurkan organel sel lain yang sudah tidak berfungsi. Yang ketiga, menghancurkan selnya sendiri atau autolisis. Untuk yang kesembilan ada mitokondria, memiliki membran rangkap luar dan dalam. Membran dalam berlekuk-lekuk membentuk krista. Fungsinya sebagai pembangkit tenaga sel, memproduksi energi, dan pengurai nutrien. Yang kesepuluh ada mikrotubulus, tersusun atas protein tubulin yang berfungsi penyusun spindel
sentriol, silia, dan flagella. Yang ke-11 ada mikrofilamen, tersusun atas protein aktin yang berfungsi sebagai dalam gerakan sel, sitoplasma, kontraksi otot, dan pembelahan sel. Yang ke-12 ada dinding sel, tersusun atas protein selulosa, hemiselulosa, pektin, dan lignin. Fungsinya memberi bentuk sel, melindungi bagian sebelah dalam, dan mengatur transportasi zat. Yang ke-13 ada badan mikro, terdiri dari periksisom, mengandung enzim katalase, yang berfungsi sebagai melindungi sel dari pengaruh hidrogen peroksida. Giloksisom mengandung enzim katalase dan oksidase. Yang ke-14 ada plastida, organel yang mengandung pigmen, meliputi kloroplas, yaitu plastida yang mengandung pigmen klorofil atau hijau. Kromoplas, plastida yang mengandung pigmen merah, jingga, dan kuning. Leukoplas, plastida yang tidak mengandung pigmen. Yang ke-15 atau terakhir ada vakuola. Vakuola sel tumbuhan yang bersifat menetap, yang berfungsi sebagai menyimpan cadangan makanan, pigmen, minyak atsiri, dan sisa metabolisme. Di sini saya akan membahas perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Untuk sel hewan sendiri adalah sel eukariotik yang berfungsi sebagai penyusun dari jaringan hewan serta sebagai penunjang dari pertumbuhan hewan. Sel hewan memiliki struktur, diantaranya nukleus, nukleolus, retikulum endoplasma, membran sel, sitoskeleton, mikrofilamen, peroksisom, ribosom, lisosom, mikrotubulus, sentriol, badan Golgi, dan mitokondria. Sedangkan untuk sel tumbuhan sendiri adalah sel-sel yang ada pada tumbuhan yang berfungsi untuk membantu kehidupan serta pertumbuhan dari tumbuhan. Sel tumbuhan ini memiliki struktur yang akan mempengaruhi perkembangan dari tumbuhan itu sendiri. Struktur sel tumbuhan diantaranya dinding sel, membran sel, ribosom, mitokondria, vakuola, nukleus, plastida, badan Golgi, retikulum endoplasma. Inilah video tugas ujian akhir semester saya dalam mata kuliah biologi. Jika ada salah mohon dimaafkan karena ini sudah dekat tahun baruan. Terima kasih.